Saya 6 tahun nyantri, terus juga di Al-Azhar saya 6 tahun, walaupun 4 tahunnya belajar, 2 tahunnya saya nggak di Al-Azhar, tapi masih juga ikut halakoh-halakoh. Kita nggak pernah diajarkan, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, hukum. Nggak bisa kayak gitu. Islam ini agama orang cerdas, bukan agama orang polos. Jadi kalau kalian masih polos, kalian belum utuh menjadi seorang muslim. Karena Islam ini diturunkan kepada Nabi yang paling cerdas, lalu diwariskan kepada para sahabat yang cerdas-cerdas, yang ngafal Quran sekali dengar 1 juz langsung hafal. Para sahabat yang teliti-teliti dalam memandang sebuah hukum gak bisa menyimpulkannya hanya sekedar tahu 1-2 hadis itu pun dari sosial media, langsung menyimpulkan dan menyalah-nyalahkan. Bahaya teman-teman. Kita gak boleh tumbuh sebagai generasi yang seperti itu. Kita harus tumbuh sebagai generasi yang punya standar ilmiah, bisa mempertanggungjawabkan secara ilmiah. Barulah kemudian kita bisa menjadi umat yang wasaton, syuhada ala nas, umat yang maju, umat yang bisa jadi syuhada. Itu artinya teladan, inspirasi bagi umat-umat yang lain. Orang lain aja di luar sana, mereka tuh risetnya luar biasa untuk sampai menyimpulkan sebuah produk teknologi atau sebuah penemuan ilmiah. Mereka tuh kan riset kan. Sementara kita nggak riset. Menurut saya, menurut yang saya dapat di TikTok, hadis TikTok namanya. Hadis TikTok itu kan bukan mungkotik lagi ya, bukan terputus lagi, udah bahkan bisa palsu, mungkar gitu. Jadi karena TikTok ini kan dipertanyakan kesikohannya kan. Dipertanyakan ke apa sikoh teh? Terpercaya gitu. Bisa dipercaya nggak nih sumbernya? Kan berarti nggak sikoh. Bagaimana kalian mengambil sebuah berita dari sumber yang tidak sikoh? Tapi kalian begitu pede untuk merasa paling benar dan menyalahkan orang lain, itu bahaya sekali itu. Nah, saya punya satu rekomendasi ya buat kalian yang pengen belajar Islam dengan hal-hal yang sifatnya kontroversi. Jadi kalau ada isu-isu kontroversi, ini boleh nggak, itu boleh nggak? Boleh nggak kita berzikir secara bersama-sama setelah sholat? Boleh nggak baca ini? Boleh nggak baca itu? Termasuk kalau berzikir itu boleh nggak kita yatamayal? Yatamayal tuh kayak gini atau kayak gini? Karena ada hadisnya untuk yatamayal, untuk apa yatamayal teh? Gini teh apa namanya? Mengayunkan badan. Boleh ke kanan ke kiri atau ke depan dan ke belakang. Itu boleh enggak sebetulnya? Silakan, ini salah satu rekomendasi saya. Ustadz yang cukup baik membahas ini secara tenang, tidak terlibat dalam konflik perdebatan, tapi punya referensi yang jelas. Menurut saya nih, salah satu ustadz yang bagus untuk kalian jadikan referensi ringan tapi cukup menjawab adalah Ustadz Ajir Ubaidillah. Nanti cari akunnya. Rame tuh, Ustadz Ajir Ubaidillah. Beliau kalau ngomong itu referensinya itu jelas nih. Ini ada di dalam kitab ini ada di hadis ini. Jadi beliau tapi nggak menyerang siapapun, bagusnya itu. Jadi nggak sampai ribut lah. Walaupun nanti yang merasa nggak setuju ribut sendiri sih di komen. Harusnya kan kita jangan jadi generasi gitu ya. Udahlah nggak usah ribut, terima atau ya udah nggak usah. Saling respect dengan perbedaan aja. Tapi bahwa beliau menjelaskan sisi ilmiahnya tuh bagus untuk membangun persepsi kita tentang Islam, khususnya hal-hal yang sifatnya syubhat di tengah-tengah umat, tentang apa yang dianggap budaya atau yang bukan budaya dan seterusnya. Insya Allah ada penjelasan ilmiahnya di situ. Silahkan cari aja AJIR Ubaidillah, Ajir Ubaidillah. Saya juga sering mendengar dari beliau karena beliau bagus ilmunya, Masya Allah.